Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi bersama Tarkat Al-Mahdi ya. Tarkat Al-Mahdi itu adalah yang intinya ajarannya berkeyakinan bahwa melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Oke, kali ini kita bahas apa ya? Oh ya, ini aja deh, karena cukup banyak lah ke gua. Jadi ada modus, guys, modus sebenarnya judi, tapi dibalut dengan seolah-olah bukan judi. Oke, jadi modusnya kayak gini, guys. Modusnya biasanya minta bisa minta ditolong difotokan gitu, guys. Biasanya minta tolong difoto atau di screenshot suatu link ya, link YouTube. Biasanya kita disuruh subscribe, disuruh like, nanti di screenshot. Nah, setelahnya kita dikasih sejumlah uang ya, bisa 50.000 atau 100.000 gitu ya, satu foto. Lumayan ya, ke gue pun cukup lumayan. Adalah beberapa kali ya lumayan. Cuma setelah anggaplah udah sekitar 3 kali ya, dan maksudnya disuruh like video ini, gue like, terus di screenshot kan buktinya, kirim ke dia, terus dia kirim sejumlah uang ya ke rekening gue atau ke e-wallet ya. Udah sampai 3 kali kayak gitu. Nah, yang keempatnya dia bilang selanjutnya saya diminta untuk deposit sejumlah uang gitu. Nah, disitulah, guys, jadi disuruh deposit sejumlah uang. Nanti uang itu akan diputer oleh dia, ada keuntungannya. Nah, pokoknya intinya itu tuh pinjaman ya. Berarti kan seolah-olah gue susah jelasinnya ya, tapi itu kayak riba, guys. Jadi karena tidak ada produk di situ kan. Jadi uang di gimana ya, duit diduitin. Nah, pokoknya itu jadi riba lah, guys. Nah, gue belum pernah sih, maksudnya ketika dia minta deposit, gue bilang nggak bisa gitu ya. Sebenarnya sih karena nggak ada duit ya. Nggak sih, saya bilangnya ya belum tertarik lah apa gimana gitu. Karena yang pertama itu berdasarkan konsep fikih muamalah ya, itu melanggar, guys. Jadi pinjaman yang kadang konsepnya tuh abstrak sih, guys. Itu tuh pinjaman gimana ya, nggak ada barang ya, tapi diprofitin gitu, guys. Gimana ya, kan kalau jual beli jelas ya, kita ada barang terus kita menambahkan nilai, maksudnya kita ngoles ya dari situ ya. Misalnya harga barangnya 100.000, kita lebihin jadi 120, kita jual. Itu halal ya, jual beli itu halal. Nah, kalau ini dia nyuruh kita masuk transfer uang misalnya 100.000, nanti katanya dia akan transfer balik ke kita 120.000. Kan gak ada barang, guys ya, gak ada barang yang terlibat, makanya itu tuh masuknya riba. Iya, bener, duit diduitin. Nah, itu riba. Nah, itu pertama haram ya, pasti haram ya, karena melanggar, dan pasti ada dampak buruknya. Dampak buruknya ya mungkin kita ketipu, guys. Jadi kita udah deposit 100.000 misalnya, dan uang kita nggak balik. Atau mungkin kemungkinan kedua, modusnya ketika uangnya masih kecil dia benar gitu. Nah, tapi ketika kita berani deposit gede, misalnya 100.000 nih, terus dia transfer ke kita 150, benar, pasti dong kita naik terus ya, 200.000, terus dia transfer balik kita misalnya 300, terus pasti naik ya. Akhirnya mungkin kita transfer gede misalnya 10 juta, ternyata dia nggak transfer balik, gimana dong?
ngeri kan, maksudnya ya itulah guys, konsep Islam itu ya bikin kita aman gitu guys. Nah ya, konsep yang berkaitan dengan itu adalah fikih muamalah. Teman-teman bisa baca judulnya Harta Haram apa ya, lupa gue ntar. Nah ini bukunya nih, Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Erwandi Tarmizi yang ini. Nih, ini bagus banget. Kalau bisa teman-teman punya dan baca ya. Gue udah punya dan udah gue baca semua. Dan memang isinya luar biasa ini ya. Mencerahkan. Jadi kita bisa tahu guys, oh ini riba nih. Oh ini judi. Nah kayak tadi tuh ada ribanya, ada judinya, jadi nyampur gitu kan. Jadi konsepnya tuh ngeblend. Nah kadang-kadang kalau kita nggak paham fikih muamalah ya, kita bisa terjerumus gitu guys. Ya selain misalnya ya itu curiganya mengandung tipu-tipu sih gitu guys. Ya paling gitu aja ya, apa yang ingin gue sharingkan perihal itu judi. Menurut gue sih, gue bilang itu judi terselubung sih, jadi terselubung ya. Dan yang ngeri sih kalau udah masuk situ karena ada efek ketagihannya guys. Ya mungkin awal-awal dibikin bener ya, maksudnya dikasih uang sekian dibalikin lebih gede, awalnya mungkin bener, tapi kan nantinya ketika ada nantinya dia pasti error lah, maksudnya nggak memberikan sesuai yang dijanjikan, dan di situ kita pusing tapi kita udah ketagihan gitu guys, dan itu sangat merusak keuangan kita nantinya. Kayak gitu aja guys, semoga ada manfaatnya. Silakan komen apapun atau mau misalnya bertanya tentang apapun silakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.